Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan kita bahas bersama merupakan kisah kiriman dari salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Ciko. Kejadian ini berlangsung sekitar tahun 2019-an, dimana pada saat itu usia Ciko masih sekitar 24 tahunan. Seperti biasa sebelum memulai, disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri merupakan edisi dimana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman-teman kita di luar sana yang mereka kirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan karena memang rata-rata durasi video yang ada di YouTube saya ini panjang, jadi misal kalian merasa cara saya membawakan cerita ini terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya ya. Ciko menjelaskan di dalam ceritanya bahwa tahun 2019 tersebut dia baru saja lulus dari salah satu universitas yang ada di Jawa Barat. Dan sebuah keberuntungan bagi Ciko karena setelah dia lulus kuliah, pada saat itu dia langsung mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu teman dekat ayahnya yang sudah dia anggap sebagai seorang paman. Sebut saja namanya adalah Om Randy. Meski pada akhirnya Ciko menerima pekerjaan tersebut, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa awal-awal Ciko juga merasa agak kebingungan ya. Karena pada saat itu memang lokasi tempat di mana dia bekerja dengan lokasi rumah orang tuanya, di mana pada saat itu Ciko masih numpang tinggal gitu dengan mereka, itu lumayan jauh. Jadi kalau misalkan harus ditempuh dengan perjalanan sepeda motor, itu kurang lebih memakan waktu 3 jam. Jadi 3 jam untuk berangkat, kemudian 3 jam untuk pulang dari pekerjaannya. Dan semua itu belum ditambah kalau misalkan ada macet di jalan. Dan sebenarnya 2 bulan pertama ketika Ciko mulai bekerja di kantornya Om Randy, pada saat itu Ciko masih berusaha untuk bertahan dengan situasi seperti itu. Dan karena waktu itu memang Ciko ini belum memiliki kendaraan roda 4, jadi kemana-mana dia memang selalu menggunakan sepeda motornya. Tapi lama-kelamaan Ciko merasa kayak stres sendiri dengan situasi perjalanan yang harus dia lewati setiap hari. Jadi kalian bayangkan, pada saat itu tentu saja Ciko mau nggak mau harus ikut berangkat kerja di jam-jam ketika orang juga sedang berangkat kerja. Begitu juga ketika dia pulang kerja. Jadi memang jalanan itu terasa sangat padat sekali. Bahkan hampir setiap hari Ciko ini memutuskan untuk berangkat ke tempat kerjanya ketika subuh, supaya nanti ketika dia sampai di kantornya itu nggak telat. Dan ketika dia pulang ke rumah, meskipun dia pulang dari kantornya itu sekitar jam 5 sore, tapi karena perjalanan yang panjang tadi, belum lagi kalau misalkan hujan, ditambah macet, dia baru akan sampai di rumah sekitar jam 9 malam. Dan karena sudah merasa capek, sekaligus bosan juga kan, tapi di sisi yang lain Ciko juga tidak bisa melepaskan pekerjaan tersebut. Pada akhirnya di suatu hari Ciko ini kayak sempat bertukar pikiran lah gitu dengan mamahnya. Ciko mengeluhkan, gimana ya mah, kok perjalanan yang saya tempuh ini harus sejauh itu. Dan pada saat itulah akhirnya sang mamah ini memberikan sebuah solusi kepada Ciko. Waktu itu mamahnya bilang, kenapa kamu nggak nyari kontrakan aja yang letaknya berdekatan dengan tempat kamu bekerja. Setidaknya kalau kamu tinggal di tempat yang dekat dengan kantor kamu, kamu kan bisa hemat biaya, hemat uang bensin gitu kan. Dan yang terpenting adalah kamu nggak akan capek. Dan jujur saja pada saat itu solusi yang diberikan oleh mamahnya Ciko itu betul-betul sempat dipikirkan oleh Ciko. Terlepas dari semua permasalahannya waktu itu, Ciko juga sudah merasa bahwa dia sudah cukup dewasa dan memang sudah waktunya saja bagi dia untuk bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari orang tuanya lagi. Dan ya kurang lebih 1 bulan kemudian ketika Ciko sudah merasa bahwa tabungannya sudah cukup kan dari gaji yang dia dapatkan, pada akhirnya waktu itu Ciko mulailah mencari tempat yang kira-kira bisa dia sewa yang letaknya memang berdekatan dari wilayah perkantorannya. Ciko bilang di dalam ceritanya, sebenarnya pada saat itu budget yang dia miliki ya sedang lah ya, dibilang terlalu dikit juga enggak, dibilang terlalu banyak juga tidak. Jadi memang posisinya Ciko ini kayak open dengan berbagai kemungkinan, apakah nantinya dia akan menyewa kamar biasa atau justru akan menyewa sebuah rumah. Karena yang terpenting bagi Ciko saat itu adalah dia bisa merasa nyaman, karena kan pekerjaannya di kantor sudah cukup membuat dia merasa stres kan setiap harinya.
Apalagi memang waktu itu bisa dibilang gaji yang dia dapatkan dari pekerjaannya itu lumayan besar. Dan waktu itu Chico hampir menghabiskan waktu 3 hari untuk berkeliling di area perkantoran tempat dia bekerja. Jadi memang di sana itu banyak sekali rumah-rumah yang disewakan, kamar-kamar yang disewakan. Karena kan di sana banyak karyawan ya, yang mungkin nasibnya juga hampir sama lah dengan Chico. Mereka-mereka yang ingin tinggal di tempat yang dekat dengan kantornya. Awalnya Chico ini berniat ingin menyewa kayak semacam kamar kos-kosan aja lah ya. Karena menurut dia itu kan nggak ribet. Ketika dia mau pergi atau pulang kerja, dia nggak perlu beberes terlalu lama. Tapi di luar dugaannya Chico, ketika pada saat itu dia mencari gitu ya beberapa option gitu dari kamar-kamar yang disewakan di area tersebut, Chico ini justru merasa bahwa harga yang ditawarkan itu agak di luar logika. Cuma memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa tempat yang sempat ingin dipilih oleh Chico itu memang rata-rata kamar-kamar kos yang bisa dibilang lumayan mewah. Jadi tempatnya itu kayak lumayan private gitu. Sementara kalau yang harganya agak murah itu tempatnya terlalu terbuka. Dan ibaratnya pada saat itu orang itu kayak bebas gitu keluar masuk ke wilayah kos-kosan tersebut. Dan Chico nggak bisa tinggal di tempat seperti itu. Selain dia introvert, dia juga kayak ngerasa kurang nyaman aja. Tapi pada saat itu Chico masih belum menyerah ya. Dia masih ingin tinggal di area tersebut karena dia betul-betul sudah capek dengan rutinitasnya yang kemarin-kemarin. Jadi Chico ini masih rajin gitu berkeliling di area tersebut, cari-cari kontrakan, cari-cari informasi tentang tempat yang disewakan setiap kali dia selesai pulang bekerja. Hingga pada akhirnya di suatu sore ketika dia memang sengaja ingin mencari tempat kontrakan, pada waktu itu dia mengarahkan sepeda motornya ke sebuah wilayah di mana di wilayah tersebut pada akhirnya ada sebuah rumah kosong di mana di bagian depannya, yaitu di bagian pagar besinya, itu ada spanduk kecil yang bertuliskan disewakan. Dan di bawah kata disewakan tersebut memang ada sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadilah pada saat itu Chico langsung berhenti kan di depan rumah tersebut dan dia langsung menghubungi nomor yang tertera di sana. Kenapa pada saat itu Chico bergerak cukup cepat? Karena nggak tahu kenapa ketika Chico ini sempat menghabiskan waktunya beberapa saat gitu ya untuk memperhatikan rumah tersebut dari balik pagarnya, Chico merasa bahwa rumah itu kayaknya nyaman deh, meskipun pada saat itu memang kelihatan nggak keurus. Ya kalian bisa bayangkan lah gimana suasana rumah yang sudah kosong lama, itu kan bagian catnya mungkin sudah terlihat usang, kemudian di bagian halaman juga sudah banyak rumput liarnya. Tapi meskipun begitu, Chico tetap tertarik dengan rumah itu. Karena waktu itu menurut Chico, secara posisi rumah tersebut itu kayak di tengah-tengah. Di tempat yang terlalu ramai enggak, di tempat terlalu sepi juga tidak. Kemudian bangunannya juga tidak terlalu besar. Jadi Chico ini merasa dia nggak perlu terlalu capek kalau misalkan dia harus beberes rumah tersebut nanti sewaktu-waktu. Dan yang terpenting bagi Chico pada saat itu adalah dia senang melihat halamannya karena banyak pohon-pohon besar. Ibaratnya sepanas apapun cuaca nanti pasti akan tetap terasa rindang. Dan memang sesuai dengan bayangan kita semua bahwa rumah yang dilihat oleh Chico pada saat itu gaya nuansa arsitekturnya ya, itu memang gaya-gaya vintage ala-ala kolonial dulu. Dan setelah menunggu beberapa saat, pada akhirnya waktu itu ada suara seorang wanita yang mengangkat teleponnya Chico. Jadi pada saat itu Chico ini langsung bertanya lah mengenai informasi rumah yang pada saat itu dia lihat. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama wanita itu adalah Ibu Lili. Dan mungkin karena pada saat itu Chico juga memiliki banyak pertanyaan yang tidak bisa langsung dijawab sekaligus oleh Ibu Lili, pada akhirnya waktu itu Ibu Lili ini meminta agar Chico tetap menunggu di depan rumah tersebut karena nanti Ibu Lili ini akan datang ke sana nyamperin Chico. Sebab secara kebetulan kantor tempat di mana Ibu Lili ini bekerja letaknya tidak terlalu jauh dengan rumah tadi. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Chico setuju, dia diem nih di atas motornya dengan posisi kayak agak duduk sambil terus memperhatikan rumah tersebut. Dan kurang lebih sekitar 10 menit kemudian, waktu itu ada seorang wanita yang usianya sudah setengah baya ya, memakai kacamata, kemudian pakaiannya cukup formal, itu datang untuk menghampiri Chico. Dan singkatnya pada saat itu sempat terjadilah pembicaraan di sana. Kurang lebihnya pada saat itu Ibu Lili menjelaskan bahwa dia adalah agen properti yang memang sudah diberikan kepercayaan oleh pemilik asli dari rumah kosong tersebut untuk bisa menjadi perpanjangan tangan atau pihak ketiga bagi orang-orang yang mungkin merasa tertarik untuk menyewa rumah tersebut. Jadi di sini clear ya bahwa Ibu Lili ini bukan pemilik dari rumah kosong tadi, melainkan dia adalah pihak perpanjangan dari keluarga asli si pemilik rumah tersebut. Dan karena memang Chico ini bukanlah tipe-tipe orang yang mau ribet, pada akhirnya waktu itu ya sudahlah Chico iya-iya aja.
Dan hal pertama yang Chiko tanyakan pada saat itu kepada Ibu Lili adalah apakah di bagian dalam dari rumah tersebut masih layak untuk dihuni. Mengingat kalau dari luar kan sudah kelihatan sekali tanda-tanda bahwa rumah itu sudah lama kosong. Dan pada saat itu Ibu Lili menjawab dengan cepat bahwa sebenarnya di bagian dalam dari rumah tersebut masih kok layak huni. Tapi karena memang rumah itu sudah lama kosong, sepertinya di beberapa bagian dari rumah tersebut adalah yang dindingnya mungkin agak sompal, atau catnya sudah mulai terlihat kelupas atau usang. Bahkan beberapa bagian genteng itu mungkin sudah ada yang bergeser juga. Ya, Ibu Lili meminta Chiko ini agar maklum gitu, gimana pun kan itu rumah sudah lama tidak ada yang merawat. Tapi memang pada saat itu Ibu Lili sempat menawarkan bahwa pihak mereka bisa saja memperbaiki rumah tersebut sebelum Chiko pindah ke sana, semisal Chiko mau menyewa. Tapi tentu saja untuk melakukan hal tersebut, Chiko ini akan terkena charge atau biaya tambahan. Dan mendengar ucapan Ibu Lili, sebenarnya pada saat itu Chiko sempat berpikir, apakah dia betul-betul mau menyewa rumah tersebut? Karena kan kalau secara logika, seharusnya pada saat itu Chiko itu kayak ngerasa, males masa harus ngeberesin rumah lagi gitu kan, dengan tambahan biaya, dengan tambahan waktu. Sedangkan pada saat itu Chiko ini lumayan sibuk. Tapi nggak tahu kenapa meskipun pertimbangannya sebegitu berat, Chiko ini kayak udah ngerasa klik gitu dengan rumah itu. Dan akhirnya pada saat itu Chiko ini bertanyalah kepada Ibu Lili. Misalkan dia mau melakukan perbaikan tersebut gitu ya, itu nanti biayanya jadi berapa? Kemudian harga itu Chiko bandingkan dengan harga asli sewa rumah tersebut, semisal Ibu Lili ini nggak perlu memperbaikinya. Dan ternyata setelah Ibu Lili ini menyebutkan sebuah angka, pada saat itu Chiko merasa bahwa ternyata perbedaan harganya lumayan jauh juga gitu kan. Jadilah pada saat itu akhirnya Chiko memutuskan untuk ya sudahlah saya jadi menyewa rumah ini tapi tidak perlu diperbaiki. Karena pada saat itu Chiko yakin meskipun mungkin ada bagian-bagian yang sudah agak rusak di dalam rumah tadi, Chiko ini masih bisa lah memperbaiki sendiri, nggak perlu meminta bantuan profesional karena ternyata harganya lumayan mahal. Tapi terlepas dari itu semua, jujur saja ketika Ibu Lili ini menyebutkan sebuah angka harga asli dari sewa rumah tersebut ya, Chiko ini lumayan kaget. Dan kagetnya Chiko itu justru bukan karena harga sewanya terlalu mahal, melainkan karena terlalu murah untuk sebuah rumah yang berada di kawasan yang lumayan rame. Jadi pada saat itu Chiko menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah keberuntungan bagi dia. Dan awalnya rumah tersebut memang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mau menyewa sekaligus 1 tahun. Jadi bayarnya tuh kayak sekaligus langsung 1 tahun. Tapi pada saat itu Chiko berusaha untuk bernegosiasi gitu lah ya kepada Ibu Lili. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan pada saat itu Chiko hanya membayar biaya sewa 6 bulan dulu di awal. Karena takutnya waktu itu Chiko ini kan nggak betah di sana. Dan untungnya pada saat itu Ibu Lili mau menerima kesepakatan tersebut. Jadi akhirnya deal lah mereka. Dan memang Chiko bilang dia sama sekali tidak mempertanyakan tentang gimana sih dulu masa lalu dari rumah ini, atau kapan sih terakhir kali rumah ini disewa oleh seseorang. Karena memang pada saat itu Chiko ini bukan tipe-tipe orang yang mau ribet dengan segala sesuatunya. Bagi dia ketika dia deal dengan sebuah tempat, ya sudah dia akan langsung pindah ke sana tanpa mau tahu asal-usul atau latar belakang dari rumah tersebut. Karena harus kalian tahu bahwa pada saat itu Chiko ini merupakan salah satu orang yang sangat skeptis dengan hal-hal gaib. Dia selalu berusaha untuk memikirkan segala sesuatunya dengan rasional. Bahkan pada saat itu Chiko ini cenderung tidak percaya bahwa yang namanya dimensi gaib itu ada. Meskipun dia tetap tidak mentertawakan orang-orang yang mengaku bisa melihat dimensi lain ya. Karena sejujurnya pada saat itu Chiko juga belum pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman mistis sepanjang hidupnya. Jadi wajar ya kalau misalkan dia tidak percaya waktu itu. Dan sedikit menjelaskan bagaimana suasana rumah yang pada akhirnya waktu itu jadi Chiko sewa. Seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa rumah itu terletak dalam kawasan yang sedang-sedang saja. Di tempat yang terlalu ramai tidak, di tempat yang terlalu sepi tidak. Hanya saja memang jarak dari tetangga ke tetangga itu lumayan berjauhan. Dan satu hal yang paling dinotis oleh Chiko pada saat itu adalah warga-warga yang tinggal di sekitar area itu memang hampir nggak ada yang suka nongkrong di depan rumah mereka. Jadi ibaratnya para penghuni rumah di sana itu kayak individualis lah. Itulah mengapa ketika sore sampai kemudian malam biasanya area tersebut akan sepi. Tapi memang berjarak sekitar 10 menitan kalau misalkan kita jalan kaki. Nah itu ada sebuah warteg yang memang biasanya ramai. Karena itu adalah satu-satunya warteg yang berada di kawasan tersebut. Bahkan dia juga sudah akrab dengan penjaga sekaligus pemilik dari warteg tersebut. Kita sebut saja namanya adalah Mas Samsul. Jadi semisal Chiko ini sedang lapar tapi dia sedang mager untuk masak, biasanya Chiko akan pergi ke warteg tersebut dan makan.
Dan kembali lagi ke ceritanya Chiko, ketika Chiko ini kemudian pindah ke rumah tersebut, memang sejak awal Chiko ini sudah bilang kepada orang tuanya bahwa dia tidak perlu diantarkan ke sana. Biarkan Chiko ini berangkat sendirian saja ke sana, karena memang barang-barang yang dia bawa pun tidak banyak. Karena sebagai informasi saja, ketika Chiko ini tinggal di rumah yang dia sewa itu, segala macam perabotan itu sudah lengkap berada di dalamnya. Dan memang perabotan-perabotan tersebut adalah perabotan asli yang sejak dulu memang sudah ada di rumah itu. Tapi Chiko sendiri nggak tahu ya apakah perabotan-perabotan itu memang berasal dari masa lampau atau tidak. Hanya saja memang ketika kemudian Chiko ini masuk ke rumah itu, melihat secara langsung interior dan juga perabotannya, memang terasa sekali bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang lama. Tapi kualitas material dari perabotan tersebut nggak perlu diragukan. Rata-rata dari kayu jati yang berat itu loh dan kokoh. Dan Chiko bilang ketika dia pertama kali masuk ke dalam rumah itu, nuansa yang langsung terasa oleh dia adalah suasana yang sangat lembab. Bahkan pada saat itu Chiko juga sempat memperhatikan bagian dari langit-langit rumah tersebut yang terdapat beberapa molding. Dan di dindingnya juga adalah beberapa spot-spot molding juga. Tapi pada saat itu Chiko merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Karena bagaimanapun kan rumah tersebut sudah lama tidak mendapatkan sinar matahari. Jendela-jendela sama pintu-pintunya kan ditutup rapat. Jadilah pada saat datang, ketika dia sudah melihat suasana rumah, akhirnya pada saat itu Chiko ini sempat membuka beberapa jendela yang memang bentuknya tinggi-tinggi gitu ya, supaya sinar matahari itu bisa menghangatkan bagian dalam dari rumah itu. Dan yang paling menarik perhatian Chiko pada saat dia ada di rumah tersebut adalah terdapat sebuah TV jadul. Jadi TV-nya itu kayak model TV tabung. Dan TV-nya itu masih bisa nyala, walaupun memang agak nguyek. Karena memang pada saat itu kan Chiko belum masang antena atau hal-hal semacam itu. Dan ketika Chiko masuk ke dalam rumah tersebut, ketika dia memperhatikan ada beberapa molding di dindingnya gitu kan. Kemudian ada beberapa bagian dinding juga yang catnya sudah kelupas. Nah, pada saat itu Chiko masih berpikir bahwa untuk mencat ulang semua dinding yang ada di dalam rumah tersebut adalah sesuatu yang belum terlalu darurat. Ibaratnya dia masih bisa lah ngelakuin itu nanti-nanti ketika waktu dia memang betul-betul free. Jadi pada saat itu Chiko ini memutuskan untuk fokus membetulkan beberapa genteng-genteng yang ada di atas rumahnya yang memang kelihatan bergeser. Karena semisal genteng tersebut tidak diperbaiki, takutnya ketika hujan nantinya akan bocor di mana-mana. Jadi memang di hari pertama ketika Chiko ini datang ke rumah itu, dia hampir menghabiskan setengah harinya untuk berada di atas genteng memperbaiki semuanya. Dan dia melakukan itu sendirian. Dan sekitar jam 3 sore pada saat itu Chiko merasa bahwa pekerjaannya sudah selesai, dia turun, dia mandi, dia bebersih gitu kan, ganti baju. Nah pada saat itulah Chiko ini mulai merasa perutnya lapar. Dan ketika dia jalan ke dapur, pada saat itu Chiko tidak menemukan ada tabung gas. Bahkan ketika Chiko ini melihat kompor yang tersedia di sana, ternyata kompor yang dipakai pun bukan tipe-tipe kompor gas, melainkan kompor yang kalau misalkan kita mau pakai itu harus dikasih minyak tanah dulu di bagian tabung bawahnya. Jadi kan pada saat itu Chiko ngerasa bingung dong, dari mana nih saya dapetin minyak tanah? Jadilah pada akhirnya waktu itu untuk pertama kalinya Chiko ini memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari tempat di mana dia bisa makan. Dan memang di hari itulah pada akhirnya Chiko ini berkenalan dengan Mas Samsul, pemilik dari warteg yang rupanya jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah yang ditempati oleh Chiko. Jadilah pada saat itu Chiko makan nih di sana gitu kan sampai selesai. Dan di tengah-tengah momen ketika Chiko ini masih makan, pada saat itu Mas Samsul ini kayak mendekat gitu ke arahnya Chiko. Dan pada saat itu kayak basa-basi doang sih sebetulnya. Mas Samsul ini bertanyalah kepada Chiko, "Mas, orang baru di sini?" Mungkin karena pada saat itu Mas Samsul merasa wajahnya Chiko ini kayak nggak familiar nih di sini, nggak pernah mampir di wartegnya saya. Dan pada saat itu akhirnya Chiko menjawab, "Iya Mas, saya orang baru, saya baru aja nyewa rumah yang ada di ujung perempatan." Dan nggak tahu kenapa, entah apakah itu perasaan Chiko saja atau memang seperti itu keadaannya, ketika Chiko ini mengatakan bahwa dia adalah penghuni baru di rumah kosong yang ada di perempatan, pada saat itu wajahnya Mas Samsul itu kayak langsung berubah. Jadi awalnya wajah Mas Samsul yang kelihatan agak tersenyum gitu ya, ramah. Nah pada saat itu tiba-tiba saja berubah menjadi kayak agak diem sambil menatap ke arah Chiko. Dan secara singkat Mas Samsul ini langsung bilang gini, "Oh, iya, saya tahu." Dan setelah Chiko ini selesai makan, juga sudah selesai membayar, pada akhirnya Chiko ini kan berniat untuk pergi dari wartegnya. Dia pengen pulang ke rumah.
Tapi ketika Chiko ini baru saja berjalan beberapa langkah meninggalkan bagian depan kursi yang tadi dia duduki, tiba-tiba saja pada saat itu Mas Samsul kembali menghampiri Chiko. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu Mas Samsul ini cuma bilang kepada Chiko bahwa wartegnya dia ini buka 24 jam. Jadi semisal sewaktu-waktu nanti ketika sudah malam atau dini hari, Chiko ini kayak ngerasa kelaparan atau butuh untuk ditemani, maka Chiko ini dipersilahkan untuk datang saja ke warteg tersebut. Dan karena pada saat itu Chiko nggak kepikiran yang macem-macem, dia hanya menyambut baik tawaran dari Mas Samsul gitu kan. Akhirnya pada saat itu Chiko cuma mengangguk sambil bilang, "Oh iya Mas, makasih." Dan di malam harinya, masih di malam yang sama, hari pertama ketika Chiko ini mulai tinggal di rumah tersebut, situasinya pada saat itu Chiko sedang mengerjakan sesuatu yang dia ketik di atas laptopnya. Tapi sembari mengetik pekerjaannya tersebut, Chiko ini sesekali kayak ngeberesin barang-barang yang sebelumnya dia tempatkan di dalam kardus. Dan posisinya yang harus kalian bayangkan, waktu itu Chiko berada di ruangan tengah. Di mana di ruangan tengah tersebut memang adalah ruangan yang ada TV tabungnya. Dan letak dari karpet tersebut memang berada di tengah-tengah dari satu set sofa yang bagian kulitnya itu udah lumayan usang. Dan pada saat itu Chiko memang sengaja menyalakan televisi tabung yang ada di depannya. Meskipun memang TV-nya nggak bisa dia tonton karena tayangannya kan agak nguyek ya. Tapi pada saat itu Chiko merasa bahwa suara yang ditimbulkan oleh TV tabung tadi sudah lumayan membuat Chiko itu kayak ngerasa ditemani. Jadilah pada saat itu dia tetap menyalakan televisi tersebut meskipun matanya juga sama sekali nggak nonton ke sana. Dan dalam momen tersebutlah ketika Chiko ini kayak lagi asik ngerjain pekerjaannya di laptop sambil sesekali ngeluarin barang dari kardus. Pada waktu itu Chiko tiba-tiba saja mendengar seperti ada suara barang yang terjatuh dan suaranya lumayan keras berasal dari ruangan belakang. Jadi pada saat itu Chiko kayak langsung nengok lah. Dia sempat berpikir beberapa saat, kira-kira apa yang jatuh ya? Perasaan saya cuma sendirian di rumah dan saya nggak meletakkan barang-barang apapun yang memiliki potensi untuk jatuh. Tapi karena merasa penasaran, pada akhirnya waktu itu Chiko meninggalkan apa yang sedang dia kerjakan di ruangan tersebut dan dia berjalan cepat untuk mencari sumber suara yang tadi dia dengar. Dan yang harus kalian garis bawahi adalah ketika Chiko ini pergi ke ruangan belakang, pada saat itu posisinya televisi tabung yang sedang dinyalakan oleh Chiko itu masih mengeluarkan suara. Bahkan Chiko ini masih bisa mendengar suaranya ketika dia berjalan dari ruangan tengah menuju ke ruangan belakang karena volumenya memang sengaja agak dibesarkan. Hingga sampailah Chiko ini ke sebuah ruangan yang memang letaknya agak bersampingan dengan dapur. Dan memang di dalam ruangan tersebut Chiko ini sempat meletakkan beberapa kardus-kardus yang dia bawa, yang isinya adalah beberapa peralatan-peralatan tulisnya dia, buku-bukunya dia, tapi memang belum sempat dia bereskan. Dan ketika Chiko ini masuk ke dalam ruangan tersebut, jelas sekali pada saat itu Chiko melihat ada sebuah kardus yang jatuh ke lantai. Jadi semua peralatan yang sebelumnya dia masukkan ke dalam kardus itu ya berceceran. Ada pulpen, ada buku-buku. Tapi pada saat itu Chiko sempat merasa heran karena dia merasa sebelumnya dia sudah meletakkan kardus tersebut di bagian agak tengah dari meja. Jadi dia itu meletakkannya tidak terlalu pinggir. Itulah mengapa pada akhirnya Chiko ini kayak ngerasa bingung juga. Kok bisa sih kardusnya jatuh? Kayaknya kalau angin nggak mungkin deh. Soalnya kardus tersebut kan berat, banyak isinya. Hanya saja pada saat itu Chiko nggak mau ambil pusing. Jadi ketika dia masuk ke dalam ruangan itu, akhirnya dia memungut semua barang-barang dia yang berserakan di lantai. Dan dia memindahkan barang-barang yang dia bereskan tadi di atas sebuah meja besar yang memang waktu itu ada di bagian sudut dari ruangan tersebut. Jadi pada saat itu situasinya Chiko ini masih kayak nyusunin buku-bukunya dia, beberapa map-map yang berisi file pekerjaannya dia. Tapi ketika dia sedang mengerjakan semua itu, tiba-tiba saja Chiko ini terdiam. Kenapa Chiko terdiam? Karena pada saat itu dia baru menyadari bahwa sepertinya suara televisi yang sejak awal masih menyala itu tidak lagi terdengar. Padahal Chiko ingat sekali ketika dia pergi meninggalkan ruangan tengah tadi, kondisinya televisi tersebut masih menyala. Dia nggak matiin TV itu. Tapi kenapa ketika beberapa saat Chiko sudah berada di ruangan belakang, tiba-tiba saja suara dari TV tadi tidak lagi terdengar oleh dia. Tapi sekali lagi karena mungkin pada saat itu Chiko adalah orang-orang yang berusaha selalu berpikir rasional, dia nggak pernah mau menghubungkan segala sesuatunya dengan hal-hal mistis. Pada akhirnya waktu itu Chiko menganggap bahwa mungkin saya lupa kali ya, mungkin tadi saya nggak sengaja untuk mematikan televisi tersebut dan saya nggak ingat.
Tapi jujur saja pada saat itu Chiko kayak langsung kehilangan mood dia untuk beberes. Jadilah pada akhirnya Chiko memutuskan untuk tidak lanjut membersihkan barang-barang yang berserakan di atas lantai tadi. Jadi dia cuma kayak minggir-minggirin doang dari tengah-tengah lantai dengan niatan nanti dia akan melanjutkan beberes tersebut di keesokan harinya. Dan sebagai informasi saja, ketika Chiko ini baru pertama kali datang ke rumah tersebut, memang salah satu ruangan yang paling menjadi fokus utamanya Chiko untuk dibereskan, untuk dibersihkan itu adalah kamar utama. Jadi dia sudah terlebih dahulu nyapu di sana, ngepel, bahkan dia juga sudah mengganti spraynya dengan spray baru yang dia bawa dari rumah, yang wangi gitu. Karena pada saat itu Chiko berpikir kalau misalkan nanti dia kecapean ketika dia beberes rumah, otomatis dia pasti akan menuju ke kamar kan untuk istirahat. Makanya dia menganggap untuk membersihkan kamar utama lebih dulu itu adalah hal yang penting. Dan di malam hari tersebut ketika Chiko ini masuk ke dalam kamarnya, kemudian terjadilah sesuatu yang membuat Chiko ini kayak ngerasa agak sulit untuk tidur. Kenapa? Karena ketika Chiko ini posisinya sedang terlentang gitu ya, dia sudah bersiap tidur di atas ranjangnya dalam posisi mata yang sudah hampir terpejam. Pada saat itu secara tiba-tiba Chiko merasa bahwa ranjangnya itu kayak bergetar. Tapi bergetarnya itu nggak keras. Dan karena getaran tersebut rasanya lumayan agak jelas, pada akhirnya Chiko ini kayak nggak jadi tidur kan. Dia kembali membuka matanya sambil ngelihat ke area sekeliling. Pada saat itu Chiko masih berpikir, apakah lagi gempa? Atau apakah ada sesuatu yang di sekitarnya dia ini sedang bergetar jadi ranjangnya ikutan goyang. Bahkan pada saat itu Chiko juga sempat ngelongok ke bagian kolong tempat tidurnya. Tapi memang waktu itu dia tidak menemukan apa-apa. Dan sebagai seseorang yang sangat rasional, waktu itu Chiko berpikir bahwa ranjang yang dia tempati kemungkinan terhubung dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan elektrik dari rumah tersebut. Dan mungkin di malam itu sistem elektrik tersebut kayak rusak. Makanya Chiko merasa ranjangnya itu kayak bergetar. Saya nggak tahu kenapa Chiko berpikir seperti itu ya. Tapi kemungkinan pada saat itu Chiko sedang memasuki masa-masa denialnya dia. Dan Chiko bilang karena pada saat itu dia sudah merasa terlalu capek gitu kan ya dengan segala sesuatu yang dia kerjakan sebelumnya. Pada akhirnya meskipun ranjangnya pada saat itu masih bergetar, Chiko ini tetap memutuskan untuk tidur. Sampai pada akhirnya dia bangun di keesokan harinya. Dan di keesokan harinya kebetulan adalah hari Minggu. Jadi Chiko ini memang tidak bekerja. Dan setiap dia tidak bekerja, memang biasanya Chiko ini akan bangun lebih siang daripada biasanya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu, sekitar jam 7 pagi, Chiko ini tiba-tiba saja terbangun setelah dia mendengar seperti ada suara air yang mengalir dari keran yang berasal dari kamar mandi. Dan kebetulan memang kamar mandinya itu letaknya bersebelahan dengan kamar utama. Jadi suaranya itu bisa terdengar dengan jelas oleh Chiko. Dan pada saat itu Chiko langsung terbangun, dia terduduk sebentar di atas ranjangnya sambil berpikir kan, kok air bisa nyala? Padahal saat itu kan gak ada orang lain di rumahnya. Dan posisinya pada saat itu tadi Chiko kan masih tidur. Jadi gak mungkin dia yang nyalain airnya. Tapi lagi-lagi pada saat itu Chiko menganggap bahwa hal tersebut terjadi mungkin karena kerusakan yang memang dialami oleh keran air tersebut. Karena bagaimanapun kan, ya rumah itu udah kosong lumayan lama. Jadi kerusakan-kerusakan semacam itu mungkin adalah hal yang wajar. Jadi waktu itu Chiko memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan pergi ke kamar mandi untuk mematikan keran air tadi. Dan memang betul ketika Chiko ini berada di kamar mandi itu, posisinya keran air itu sedang menyala dan airnya itu kayak terbuang begitu saja. Dan setelah melakukan hal tersebut, Chiko ini langsung pergi ke dapur. Niatannya pada saat itu adalah ingin membuat secangkir kopi. Karena kebetulan memang ketika dia ini pindahan, Chiko ini sampai membawa kayak semacam termos yang isinya adalah air panas. Karena dia udah bisa nebak nih, kayaknya di rumah baru yang dia sewa ini nggak akan ada kompor yang bisa dia pakai, tapi dia perlu air panas. Karena memang pada saat itu Chiko ini nggak bisa kalau misalkan sehari dia nggak minum kopi. Dan kebetulan memang ketika pindah ke sana, Chiko juga sempat membawa beberapa peralatan makan. Jadi kayak piring, cangkir-cangkir, gelas, sendok, garpu. Dan semua itu sudah dia susun rapih kemarin di dalam sebuah rak piring yang terbuat dari kayu jati yang posisinya itu kayak menggantung di dinding gitu loh. Dan karena merasa memang semuanya sudah siap, air panas ada, cangkir juga sudah dia susun dengan rapi di dalam raknya. Pada akhirnya waktu itu Chiko berjalan menuju rak piring tadi dan membuka pintunya. Tapi pada saat itulah akhirnya Chiko ini terdiam. Dengan mata yang menyimpan kebingungan, pada saat itu Chiko memandangi beberapa cangkir-cangkir yang sebelumnya di hari kemarin itu sudah sempat dia rapihkan. Karena bagi Chiko pada saat itu posisi cangkir yang dia letakkan di dalam rak tadi itu berubah semua.
Karena sebagai informasi saja, bahwa semenjak kecil, Chico ini selalu diajarkan ibunya untuk menyusun cangkir dalam posisi terbalik. Jadi bagian mulut dari cangkir itu berada di bawah, dengan pertimbangan supaya ketika disimpan, debu-debu itu nggak masuk ke dalamnya. Dan Chico ini selalu membawa kebiasaan tersebut sampai kemudian dia dewasa. Dia selalu menyimpan cangkir-cangkirnya dalam posisi terbalik dimanapun dia berada. Tapi semua hal tersebut terasa seperti berubah begitu saja di pagi hari itu. Yang perlu kalian bayangkan, pada saat itu secara perasaan dan logika, Chico ini kayak terbagi dua. Di satu sisi dia mau berusaha untuk berpikir rasional. Dia menganggap, mungkin saya kemarin lupa kali ya, mungkin saya yang memang nyusun cangkir itu secara tidak sengaja dalam posisi berdiri. Padahal biasanya saya selalu menyusun cangkir tersebut dalam posisi terbalik. Tapi di satu sisi dia yang lainnya, Chico ini kayak menganggap bahwa kayaknya saya nggak mungkin lupa deh. Kayaknya kemarin saya nyusun cangkir itu dalam posisi terbalik deh. Kayaknya memang ada seseorang yang mengubah posisi cangkir tersebut di dalam rak piring. Dan waktu itu Chico sama sekali nggak tahu dia harus percaya pada bagian mana dari sisi dirinya. Dan karena hal tersebutlah lagi-lagi Chico ini kayak kehilangan moodnya untuk membuat secangkir kopi. Jadilah pada saat itu Chico lebih memilih untuk mandi, dia ganti pakaian, hingga pada akhirnya Chico memutuskan untuk menata ulang beberapa perabotan-perabotan yang ada di setiap ruangan dari rumah tersebut. Ibaratnya pada saat itu Chico mau menata ruangan itu sesuai dengan seleranya lah. Jadi yang perlu kalian bayangkan pada waktu itu adalah ada beberapa kursi-kursi, meja-meja, lemari-lemari yang pada akhirnya Chico ini pindahkan. Pokoknya dia buat layout tata ruang tersebut lumayan berbeda dengan tata ruang asli yang sebelumnya sudah ada ketika Chico ini datang ke sana. Dan Chico bilang ketika dia menyusun ulang tata letak dari perabotan yang ada di rumah tersebut, dia memang sama sekali nggak kepikiran buat mengganti perabotan-perabotan tersebut dengan perabotan baru. Yang pertama karena memang pada saat itu Chico merasa bahwa perabotan yang ada di rumah itu kualitasnya sangat bagus. Meskipun kelihatan jadul ya kalau misalkan secara model. Dan yang kedua, karena pada saat itu Chico menganggap bahwa waktu dia nantinya di rumah itu pasti hanya akan sebentar. Ketika Chico bekerja, dia akan pergi dari pagi dan akan pulang sore. Waktu yang akan dia punya di rumah tersebut paling-paling hanya waktu ketika dia sedang tertidur. Jadi ada atau tidaknya barang-barang baru di rumah tersebut yang nggak terlalu penting bagi dia. Dan pada saat itu waktu berlalu dengan sangat cepat, nggak kerasa hari sudah mulai petang kan, pada akhirnya kembali ke malam. Dan Chico yang sudah beberes rumah seharian tentu saja pada saat itu merasa badannya capek semua. Jadilah pada saat itu Chico memutuskan untuk tidur lebih awal daripada biasanya. Dan ketika Chico ini sudah kembali berada di kamarnya, dia sudah berganti pakaian gitu kan, menjadi pakaian tidur, dia sudah berbaring di atas ranjangnya. Nah pada saat itu kejadian kemarin itu kembali terulang. Chico ini seperti merasa ranjangnya kembali bergetar setiap kali dia bersiap untuk tidur. Tapi yang dirasakan Chico pada saat gangguan tersebut kembali datang kepada dia justru bukan rasa takut ya, melainkan rasa kesal. Kesalnya kenapa? Karena pada saat itu Chico ngerasa lupa kenapa tadi siang ketika dia punya waktu luang, dia nggak memeriksa kondisi ranjang tadi. Kenapa dia nggak cari tahu apa sih sebetulnya yang membuat ranjangnya ini bergoyang? Apakah karena memang betul-betul ranjang tersebut terhubung dengan sesuatu yang elektrik di rumah tersebut? Kemudian alat elektrik tersebut rusak sampai pada akhirnya ranjang itu bergetar. Tapi karena terlalu ngerasa capek yang pada akhirnya membuat dia ngantuk, setelah sempat kayak ngoceh-ngoceh sendiri sebentar, pada akhirnya waktu itu Chico justru ketiduran dalam kondisi ranjang yang masih bergetar. Dan di keesokan harinya tentu saja Chico harus bangun pagi karena dia harus bekerja. Dan kalian tahu nggak pemandangan apa yang pada akhirnya Chico lihat ketika dia baru saja keluar dari dalam kamarnya? Jadi pada saat itu Chico merasa betul-betul terkejut dan gak habis pikir sekaligus bingung karena tiba-tiba saja dia melihat semua tata letak dari perabotan-perabotan yang kemarin baru saja dia tata ulang itu kembali lagi seperti layout awal. Jadi semua kursi-kursi, meja-meja, lemari-lemari yang sebelumnya sudah dia pindahkan ke sana ke sini sesuai dengan seleranya, itu balik lagi seperti susunan awal. Dan Chico nggak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi karena di rumah itu kan nggak ada orang lain selain dia. Pada saat itu Chico sempat menghabiskan waktunya beberapa menit untuk berdiri di depan pintu kamarnya yang terbuka sambil memperhatikan pemandangan ruangan yang ada di depannya dia. Pada saat itu dia ingin sekali menemukan alasan yang rasional yang bisa menjelaskan situasi apa yang sebenarnya terjadi. Tapi
tapi semua itu sangat sulit bisa dia lakukan. Gimana? Kok bisa? Siapa yang datang? Siapa yang melakukan? Bahkan pada saat itu Chiko sempat kepikiran, apakah semalam orang tuanya datang tapi nggak ngabarin Chiko, sengaja kayak pengen ngerjain Chiko, dan tanpa izinnya Chiko, mereka ini kayak menyusun ulang segala sesuatu yang ada di rumah tersebut. Tapi pada saat itu Chiko langsung menganulir alibinya. Kenapa? Karena pada saat itu kan setaunya Chiko, ayah dan ibunya sama sekali nggak pernah tahu gimana tata letak asli dari setiap perabotan yang sejak awal ada di sana. Sedangkan pada pagi itu yang dilihat oleh Chiko, semuanya balik lagi seperti susunan awal. Chiko yang memindahkan semua, jadi Chiko ini ingat segala sesuatunya. Selain itu kan orang tuanya juga nggak punya kunci cadangan dari rumah yang Chiko sewa. Bahkan Ibu Lili juga nggak punya kunci cadangan. Semua kunci-kunci dari rumah tersebut yang pegang cuma Chiko doang. Tapi karena memang pada saat itu situasinya Chiko ini harus segera pergi kerja, dia agak terburu-buru. Pada akhirnya dia berusaha untuk tidak mengacuhkan dulu keanehan yang terjadi di rumahnya. Jadi pada saat itu Chiko membiarkan segala sesuatunya dari pagi sampai petang, sampai pada akhirnya Chiko ini pulang dari kerja. Dan di malam harinya, karena Chiko ini kayak masih ngerasa agak penasaran gitu kan, pada akhirnya Chiko ini memutuskan untuk kembali melakukan apa yang dia lakukan kemarin, yaitu menata ulang setiap perabotan yang ada di setiap ruangan dari rumah tersebut. Tapi memang tidak sedetail kemarin, karena memang kan waktu yang dia punya malam itu nggak terlalu banyak. Hanya ada beberapa kursi atau meja atau lemari saja yang dia geserkan. Karena pada saat itu Chiko kayak ngerasa penasaran nih, apakah perabotan-perabotan itu nantinya akan balik lagi sesuai dengan tata letak awalnya? Dan setelah Chiko merasa semuanya sudah cukup, pada akhirnya Chiko memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Dia pengen tidur. Dan memang kebetulan di malam itu tumben-tumbenan ranjangnya itu tidak terasa bergetar. Hanya saja dia masih belum bisa tidur dengan cepat. Kenapa? Karena dia seperti mendengar ada suara seseorang yang beraktivitas di luar kamarnya. Dan persisnya itu ada di ruangan tengah, di mana ruangan itu memang berhadapan langsung dengan lokasi tempat di mana kamar utama itu berada. Dan suaranya itu sangat jelas, kayak suara seseorang yang sedang memindahkan barang, kemudian sedang berjalan. Kadang suara jalannya itu cepat, kadang suara jalannya lambat. Kemudian seperti terdengar suara keran air yang menyala, kemudian tidak lama mati. Bahkan pada saat itu Chiko juga sempat mendengar seperti ada suara piring-piring atau gelas yang saling bersentuhan satu sama lain. Jadi seolah seperti ada seseorang yang sengaja mengeluarkan dan memasukkan piring-piring tersebut dari rak piring yang ada di dapur. Dan Chiko bilang di dalam ceritanya, bisa dibilang malam tersebut adalah malam pertama ketika Chiko ini merasa betul-betul ketakutan akan sesuatu yang tidak pernah dia percaya. Karena Chiko tahu bahwa pada saat itu dia sendirian di rumah tersebut. Semisal Chiko ada di kamar, lalu siapa yang mengerjakan segala sesuatu yang menimbulkan bunyi-bunyian di luar sana? Dan secara logika, secara rasionalnya Chiko itu nggak bisa menjawab. Jadilah pada saat itu demi melindungi harga dirinya yang selama ini selalu skeptis dengan hal-hal gaib, pada akhirnya waktu itu Chiko memutuskan untuk menutup keseluruhan badannya dengan selimut. Dia berusaha untuk memejamkan matanya dalam posisi meringkuk di atas kasurnya. Dan Chiko sama sekali nggak tahu sampai jam berapa suara orang beraktivitas di luar kamarnya itu terjadi, karena memang akhirnya pada saat itu Chiko ini ketiduran, dan dia baru bangun di keesokan paginya. Dan benar saja seperti kecurigaannya Chiko, ketika dia bangun dari tidurnya, dia membuka pintu kamarnya, lagi-lagi dia disajikan dengan pemandangan yang sama seperti kemarin, yaitu semua perabotan yang tadi malam sempat disusun ulang oleh Chiko itu kembali ke susunan awal. Dan tentu saja kenyataan tersebut sempat membuat kedua lututnya Chiko ini kayak ngerasa lemes. Bahkan pada saat itu Chiko sempat kayak terduduk gitu ya di atas lantai sambil bengong ngeliatin semua ruangan yang ada di depannya. Karena nggak tahu gimana ceritanya, semua ruangan itu tata letaknya kembali lagi seperti susunan awal. Jadi pada saat itu Chiko itu kayak ngerasa takut, kayak ngerasa cemas. Sebetulnya apa sih yang terjadi di rumah tersebut ketika malam, ketika Chiko ini sedang tertidur? Dan singkat cerita, pada akhirnya Chiko ini sempat kepikiran untuk memasang sebuah CCTV di rumahnya. Jadi dia memasang di area tengah dari rumah tersebut ya. Dan memang CCTV tersebut bisa dia akses melalui ponsel. Jadi sewaktu-waktu ketika Chiko ini sedang bekerja, dia tetap bisa melihat apa yang terjadi di rumahnya. Hanya saja memang Chiko bilang, selama CCTV tersebut terpasang, itu nggak pernah kejadian apa-apa. Jadi dia sama sekali nggak pernah menangkap penampakan sesuatu yang terjadi di rumahnya, baik itu di kala siang ataupun di kala malam. Semuanya kayak berjalan normal begitu saja. Tapi yang paling membuat Chiko merasa kesal pada saat itu adalah setiap kali dia memasang CCTV, usianya itu pasti nggak akan pernah panjang. Maksimal seminggu CCTV tersebut pasti akan rusak. Dan Chiko nggak pernah tahu rusaknya kenapa.
apa-apa. Tahu-tahu kayak nggak bisa nangkep gambar aja. Dan karena pada saat itu Chiko ini ngerasa bahwa gangguan perpindahan perabotan di rumahnya itu udah nggak perlu lagi dikhawatirkan. Karena memang tidak se-ekstrim dulu ya. Sebab Chiko juga udah nggak berani untuk menata ulang dari tata letak perabotan yang ada di rumah tersebut. Dan Chiko juga kayak ngerasa selalu buang-buang duit setiap kali beli CCTV. Tapi nggak sampai seminggu CCTV-nya pasti akan selalu rusak. Pada akhirnya waktu itu Chiko memutuskan untuk ya sudahlah nggak usah pasang CCTV, pasrah aja lah dengan apa yang terjadi di rumah. Tapi pada saat itu situasinya sesekali ranjang yang ditempati oleh Chiko di kamar utama itu masih bergetar ya ketika Chiko ini sudah bersiap untuk tidur. Tapi waktu itu Chiko udah nggak mau ambil pusing, dia membiarkan segala sesuatunya terjadi karena yang terpenting bagi Chiko pada saat itu adalah apa yang terjadi di rumah tersebut tidak membahayakan dirinya. Tapi justru di momen-momen ketika Chiko ini sudah pasrah dengan keadaan rumahnya tersebutlah, pada akhirnya semesta ini seperti membukakan layer dimensi yang ada di antara Chiko dan sosok yang ada di rumah tersebut. Jadi akhirnya waktu itu Chiko bisa tahu sosok seperti apa yang pada saat itu ternyata sudah berdampingan dengan dia tinggal di rumah yang dia sewa. Kronologinya pada saat itu di suatu hari ketika Chiko ini sudah tertidur kan di dalam kamarnya, sekitar jam 2 malam Chiko ini terbangun. Nggak tahu kenapa pada saat itu Chiko kayak ngerasa aus. Jadi dia ini memutuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil air. Dan kebetulan memang beberapa hari sebelumnya Chiko ini sudah membeli lemari es yang dia tempatkan di area dapur. Dan yang harus kalian bayangkan, memang pada saat itu suasana rumah tersebut tidak terlalu terang. Karena memang pada saat itu Chiko nggak terlalu suka dengan nuansa rumah yang lampunya terlalu terang. Apalagi ketika dia sudah tidur, memang beberapa lampu pasti ada yang sudah dia matikan. Dan pada saat itu Chiko berjalan nih sambil ngucek-ngucek matanya yang masih agak mengantuk dari area kamarnya melewati ruangan tengah menuju ke area dapur. Dan ketika Chiko ini baru saja berjalan untuk melewati ruangan tengah, dia hampir sampai ke area dapur. Pada saat itu langkah Chiko langsung berhenti karena tiba-tiba saja Chiko mendengar seperti ada suara kursi yang digeret sebentar. Jadi kayak grrrr. Tapi ketika Chiko ini kemudian menoleh ke arah sumber suara tadi berhenti. Hanya saja memang pada saat itu Chiko melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kursi yang awalnya nempel ke dinding itu tiba-tiba saja posisinya sudah berubah menjadi agak tengah. Nah, pada saat itu Chiko sebetulnya sudah merasa agak merinding nih. Karena sebelumnya kan dia hampir tidak pernah ditunjukkan lagi dengan teror-teror yang lumayan intens di sana. Tapi karena memang pada saat itu Chiko ini sangat haus, kemudian dia masih berusaha untuk mempertahankan harga dirinya gitu kan, supaya nggak kelihatan takut. Akhirnya pada saat itu Chiko berusaha mengabaikan kejadian tadi dan dia tetap berjalan menuju ke area dapur. Dia bukalah kulkas, dia tuangkan air dingin kan ke dalam sebuah gelas dan dia meneguk air tersebut sampai hampir setengah. Dan nggak tahu kenapa ketika Chiko ini sedang meneguk air tersebut, tiba-tiba saja dia merasa kayak kepengen nengok gitu ke area ruangan tengah yang pada saat itu memang berbatasan dengan dapur. Ruangan tengah tempat di mana tadi kursi yang sempat dilihat oleh Chiko itu bergerak sendiri ya. Dan pada saat itulah Chiko langsung tersedak, dia sampai ke batuk-batuk. Bahkan air yang sempat ada di mulutnya itu kayak muncrat keluar karena dia ngerasa kaget. Kenapa Chiko kaget? Karena pada saat itu Chiko bilang untuk pertama kalinya dia melihat kemunculan sosok yang mungkin selama ini disebut oleh orang-orang sebagai hantu. Dan Chiko menjelaskan di dalam ceritanya, sosok yang pada saat itu dia lihat adalah seorang laki-laki. Kemunculannya persis seperti sebuah hologram. Jadi dia nggak padat, dia nggak nyata seperti manusia asli. Jadi dia itu transparan, tapi transparannya itu ada warna jelas. Dan dari apa yang sempat Chiko lihat pada saat itu, sosok tersebut sepertinya adalah orang bule. Karena badannya agak tinggi, kemudian rambutnya agak pirang. Dan pakaian yang dipakai oleh sosok tersebut adalah kayak setelan jas base up gitu ya, tapi warnanya putih. Kemudian di bagian dadanya itu kayak ada semacam bros yang warnanya keemasan, karena warnanya betul-betul mencolok. Dan sebetulnya penampakan dari sosok tersebut nggak berusaha untuk menakut-nakuti Chiko. Jadi dia kayak hanya berdiri aja di samping kursi yang tadi sempat bergerak. Dia menatap ke arah Chiko dengan sorot mata yang lumayan intens. Tapi terlepas dari penampilan yang terlihat oleh Chiko pada saat itu dari sosok tersebut, nggak tahu kenapa Chiko merasa bahwa sepertinya ada struktur badan atau wajah yang dimiliki oleh sosok tersebut itu yang kelihatan aneh. Jadi seperti tidak terlihat kayak struktur manusia seharusnya, paham nggak sih? Tapi memang pada saat itu karena terlalu takut, Chiko ini masih belum ngeh keanehan tersebut adanya di mana.
Dan Chiko bilang meskipun pada saat itu dia ngerasa takut, dia masih berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa yang dia lihat itu nggak beneran. Nggak, gue pasti halu. Mungkin gue kecapean, jadi gue salah lihat. Itulah mengapa pada akhirnya Chiko ini iseng lah untuk memastikan. Waktu itu sambil masih memegang gelas airnya yang kerasa gemeteran, akhirnya Chiko ini kayak ngangkat tangan. Dia kayak dadah gitu ke arah sosok tadi. Dan siapa sangka ketika Chiko itu ngedadahin tangannya, pada saat itu pula sosok tersebut kayak ikut mengangkat tangannya. Tapi pertama-tama dia kayak ngerapihin rambutnya dulu, dan gak lama kemudian dia ikut ngedadahin Chiko. Dan ketika melihat sosok tersebut dadah sama Chiko, Chiko bilang dia langsung lari tanpa pikir panjang dari dapur. Itu untuk pertama kalinya dia ngerasa betul-betul ketakutan. Dan dia nggak mikir lagi ketika dia lari sampai dia nabrak-nabrakin meja. Dan Chiko bilang ketika dia berlari cepat, hampir sampai ke depan pintu kamarnya, pada saat itu kan dia sempat kayak noleh gitu ke belakang ya. Nah, waktu itulah dia baru tahu kalau sosok tadi ternyata ngikutin dia dari belakang. Tapi memang dengan ekspresi wajah yang datar. Dan ketika Chiko masuk ke dalam kamarnya, dia memang nggak berniat buat ngumpet di dalam kamar tersebut ya, karena dia takutnya luar biasa. Jadi yang dia lakukan pada saat itu adalah dia lompat keluar dari kamarnya melalui jendela yang dia buka. Dia lari pergi dari rumah tersebut tanpa menggunakan alas kaki. Dia berusaha untuk mencari keramaian supaya rasa takutnya itu pelan-pelan bisa hilang. Dan seperti yang kita tahu kan sebelumnya bahwa area rumah tersebut kan sepi ya. Nggak ada orang-orang yang kayak nongkrong gitu di depan rumah mereka. Apalagi pada saat itu posisinya sudah dini hari. Jadilah pada saat itu satu-satunya tempat yang diingat oleh Chiko mungkin masih buka di jam-jam segitu adalah wartegnya Mas Samsul. Akhirnya pada saat itu Chiko langsung berlari lah ke sana. Dan lucunya adalah karena Chiko ini kayak masih ngerasa malu ya buat mengakui kalau dia baru saja dihantui oleh sosok penunggu dari rumah yang dia sewa. Chiko ini memutuskan untuk memesan makanan di warteg tersebut. Jadi dia pura-pura kayak sedang ngerasa lapar, makanya dia malam-malam sampai datang ke wartegnya Mas Samsul. Jadi dia pesen tuh makanan, meskipun pada saat itu dia nggak sadar mukanya tuh betul-betul pucat. Dan karena posisinya pada saat itu Chiko sudah memesan makanan meskipun dia tidak lapar, jadi ketika makanan itu datang, dia tetap memakan makanan tersebut meskipun tidak lahap. Dan pada saat itulah Chiko baru sadar bahwa tadi dia lari ke warteg tersebut tanpa menggunakan alas kaki. Jadi dia ini berusaha untuk menyembunyikan kedua kakinya di bawah meja, supaya nggak ada yang sadar kalau misalkan pada saat itu Chiko ini nggak pakai sendal. Dan pada saat itu nasi yang dipesan oleh Chiko ini nggak habis dia makan. Dia pinggirkan nasinya, kemudian dia memesan segelas teh hangat kepada Mas Samsul. Dan Chiko ini memang sengaja untuk duduk di pojokan karena pada saat itu dia kayak pengen menyendiri aja gitu dari orang-orang yang ada di warteg. Dan masih dalam posisi duduk di salah satu kursi gitu kan, sambil menggenggam gelas teh hangatnya dengan kedua tangan gini kan, dengan pikiran yang melayang kemana-mana. Pada saat itu akhirnya Mas Samsul ini datang untuk menghampiri Chiko. Dan mungkin pada saat itu Mas Samsul bisa melihat bagaimana ekspresi ketakutan yang masih ada di wajahnya Chiko gitu kan. Akhirnya pada saat itu Mas Samsul ini nanyalah kepada Chiko, "Kamu kenapa Mas? Pengen cerita sesuatu apa enggak?" Dan awalnya Chiko sama sekali tidak berpikir kalau misalkan dia mau menceritakan pengalaman yang baru saja terjadi kepada dia. Karena waktu itu dia masih ngerasa gengsi. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu Chiko merasa sepertinya sorot mata Mas Samsul itu seolah-olah menggambarkan kalau sebenarnya dia sudah tahu apa yang sedang dirasakan oleh Chiko. Jadilah pada saat itu sambil menarik nafas yang panjang gitu kan, akhirnya Chiko ini menceritakan segala sesuatunya kepada Mas Samsul. Dia menceritakan dari awal gangguan-gangguan yang dia dapatkan ketika dia tinggal di rumah yang dia sewa, sampai pada akhirnya di klimaks malam itu ketika dia betul-betul melihat secara langsung sosok yang selama ini bersemayam di rumah tersebut. Dan setelah selesai mendengarkan ceritanya Chiko, pada saat itu Mas Samsul hanya tersenyum simpul sambil kayak nepuk-nepuk lututnya Chiko. Dan dengan suara pelan pada saat itu Mas Samsul bilang bahwa apa yang dialami oleh Chiko pada saat itu memang adalah sesuatu yang sering dialami oleh beberapa keluarga-keluarga yang sebelumnya sempat menyewa rumah itu. Itulah alasannya mengapa rumah tersebut pada akhirnya kayak kosong dalam waktu yang cukup lama. Karena memang rata-rata orang itu nggak mau tinggal di sana meskipun harga sewanya murah. Samsul bilang kepada Chiko bahwa dia dan keluarganya bahkan dari zaman kakek dan neneknya adalah warga asli dari wilayah tersebut. Jadi sedikit banyaknya mereka ini tahulah cerita-cerita yang memang selama ini berkembang di masyarakat sana. Dan Mas Samsul bilang kepada Chiko bahwa memang di rumah tersebut ada beberapa makhluk halus yang tinggal. Tapi memang penghuni gaib yang paling dominan di rumah tersebut adalah sosok menir Belanda yang konon merupakan menjadi pemilik pertama dari rumah tersebut di masa-masa pergolakan. Dan Samsul
bilang menurut cerita yang diberikan oleh kakek dan neneknya dulu bahwa menir Belanda tersebut adalah sosok yang memang merancang langsung rumah tersebut karena memang dia ingin mempersembahkan rumah itu untuk istrinya yang tercinta. Dan sepasang suami istri Belanda ini sempat tinggal di rumah tersebut selama beberapa tahun lamanya sampai pada akhirnya masa pergolakan itu selesai dan mereka berdua ini kayak dipaksa untuk pergi dari wilayah tersebut karena mereka adalah orang Belanda yang dianggap sebagai penjajah. Mas Samsul ingat sekali bahwa pada saat itu kakek dan neneknya bercerita bahwa memang cara-cara yang dilakukan oleh warga lokal untuk mengusir menir Belanda tadi dengan istrinya dari rumah mereka itu lumayan kasar. Jadi waktu itu adalah beberapa di antara warga lokal itu yang seperti menarik paksa dari istri menir tadi supaya keluar dari rumah itu, meskipun pada saat itu posisinya istri dari menir Belanda tadi sedang hamil besar. Dan mungkin karena melihat istrinya diperlakukan dengan kasar, pada akhirnya menir Belanda tersebut marah. Jadi dia ini sempat kayak berusaha melawan, memberontak dari orang-orang yang pada saat itu berusaha untuk memeganginya. Dan mungkin karena tenaganya lumayan besar, jadilah pada saat itu ada beberapa warga lokal yang berinisiatif untuk menjatuhkan sebuah lemari besar yang semula ada di dalam rumah dari menir Belanda tadi ke atas badannya menir Belanda tersebut. Jadi pada saat itu menir Belanda tadi kayak sengaja dipukul supaya dia kayak jatuh tersungkur, dan beberapa orang-orang tadi itu berusaha untuk mendorong lemari tadi supaya jatuh menimpa persis di bagian atas dari badan menir tadi. Dan yang harus kalian bayangkan, menurut Samsul pada saat itu lemari yang menimpa badan dari menir Belanda tadi itu terbuat dari kayu trembesi. Jadi kalau kalian belum tahu kayu trembesi itu apa, kalian bisa googling saja ya. Karena setahu saya kayu trembesi itu adalah salah satu kayu yang paling kuat dan paling berat. Dan kalian bayangkan lebar dari lemari tadi kurang lebih adalah 4 meteran dan tingginya kurang lebih adalah 2 meteran. Jadi kalian tahu ya, damage seperti apa yang bisa ditimbulkan ketika lemari itu menimpa seorang manusia. Dan konon katanya setelah badan dari menir Belanda tadi tertimpa oleh lemari tersebut, menir tersebut langsung meninggal dunia di tempat. Dan semenjak saat itulah nggak ada lagi orang yang berani untuk pergi ke rumah bekas peninggalan dari menir Belanda tadi selama beberapa tahun kemudian, hingga pada akhirnya 1 dekade kemudian, nggak tahu gimana ceritanya, tapi pada saat itu ada satu pihak keluarga yang mengambil alih kepemilikan dari rumah tersebut. Dan semenjak saat itu, warga di sekitar taunya rumah itu ya adalah milik dari keluarga tadi. Dan kalau kalian bertanya kenapa pada saat itu kakek dan neneknya Samsul bisa mengetahui secara detail bagaimana bentuk bahkan bahan dari lemari yang pada saat itu menimpa badan menir Belanda tadi, jawabannya adalah karena pada saat itu kakeknya Samsul menjadi salah satu warga yang ikut dalam pengusiran yang dilakukan kepada menir Belanda tadi dengan istrinya. Jadi kakeknya Samsul ini sempat menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Dan konon katanya setelah beberapa bulan berlalu semenjak kematian dari menir Belanda tadi, pada akhirnya lemari tersebut dikeluarkan dari rumah tadi dan dibakar. Karena warga sana percaya bahwa lemari tersebut pasti akan menyimpan hal-hal mistis, karena bagaimanapun lemari tersebut menjadi salah satu penyebab dari meninggalnya seseorang. Dan sampai saat ini tidak ada yang tahu bagaimana kemudian nasib dari istrinya menir Belanda tadi gitu kan, karena ketika diusir dari rumah tersebut ya beliau sudah tidak pernah lagi terlihat. Dan ketika mendengarkan ceritanya Samsul pada saat itu, Chiko sempat terdiam beberapa saat. Kenapa? Pada akhirnya dia menemukan jawaban kenapa ketika dia melihat sosok gaib yang ada di rumahnya tersebut, dia merasa struktur muka dan wajahnya itu agak aneh. Dan memang pada saat itulah akhirnya Chiko menyadari bahwa sosok yang dia lihat di rumahnya, badannya memang sebagian sudah gepeng. Chiko merasa yakin bahwa sosok menir Belanda yang diceritakan oleh Samsul itu adalah sosok yang dia lihat berada di rumahnya. Dan karena mungkin beliau ini meninggal dunia setelah tertimpa oleh sebuah lemari yang sangat berat, pada akhirnya mungkin beberapa bagian tubuhnya itu kayak kelihatan agak gepeng. Dan tidak lama kemudian ketika Chiko ini sedang terdiam sambil menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, pada saat itulah akhirnya Samsul bilang bahwa warga sekitar yang biasanya sering melihat penampakan dari menir Belanda tadi muncul di area rumahnya dia dulu dengan sebutan menir gepeng. Ya karena memang pada saat itu beliau meninggal dunia dalam posisi badan yang agak gepeng. Kemudian ketika beliau ini katakanlah gentayangan gitu ya di tempat tersebut, memang beliau ini penampakannya agak gepeng juga badannya. Dan akhirnya pada saat itu Chiko merasa segala sesuatu dot-dot yang dia pikirkan tadi nyambung satu sama lain. Meskipun awalnya dia nggak pernah ceritakan kepada Samsul seperti apa sosok yang dia lihat, tapi pada saat itu Samsul ini seperti menceritakan sosok yang seolah betul-betul sama dan identik dengan sosok yang sempat dilihat oleh Chiko di rumah tersebut. Dan pada saat itulah Chiko mulai percaya bahwa sosok yang sama-sama sedang mereka bicarakan itu adalah menir gepeng.
Dan Mas Samsul bilang kepada Ciko bahwa warga sekitar masih sering melihat penampakan menir gepeng yang seolah sedang berkeliling di area rumahnya dia. Meskipun pada saat itu memang sudah puluhan tahun berlalu. Dan hal tersebut bukan menjadi hal yang aneh lagi bagi mereka. Dan bukan sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Karena memang selama ini ketika menampakkan diri, menir gepeng ini nggak pernah mengganggu warga. Dan Ciko bilang pada saat itulah dia merasa bingung dengan keputusan apa yang harus dia ambil. Apakah dia harus tetap tinggal di rumah tersebut karena sudah terlanjur membayar biaya sewa selama setengah tahun. Ataukah pada saat itu Ciko harus pulang saja ke rumah orang tuanya dan tinggal lagi di sana. Dan Ciko bilang, sebetulnya pada saat itu Mas Samsul sempat memberikannya beberapa wejangan yang pada akhirnya membuat Ciko ini kayak merasa lebih percaya diri untuk memutuskan bertahan di rumah tersebut. Kurang lebihnya pada saat itu Mas Samsul bilang kepada Ciko, nggak apa-apa tinggal aja di sana, selama Ciko nggak sompral, selama Ciko ini bisa menghargai batasan-batasan yang ada, Mas Samsul percaya bahwa menir gepeng ini nggak akan ngeganggu dia. Karena hal tersebut yang selama ini dilakukan oleh menir gepeng, jadi dia cuma kayak menampakkan eksistensinya doang, tapi nggak mengganggu. Dan rasanya sayang gitu kalau misalkan Ciko harus membiarkan biaya sewa setengah tahunnya itu hangus begitu saja, semisal Ciko ini kepengen pindah. Bahkan Mas Samsul juga bilang kepada Ciko, semisal sewaktu-waktu Ciko ini sedang ngerasa takut, Ciko tinggal datang aja ke wartegnya, dan nanti Mas Samsul ini pasti akan nemenin dia ngobrol. Dan singkat cerita memang pada akhirnya waktu itu Ciko memutuskan untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Dia tetap menguatkan mentalnya. Dan memang dia tidak pernah menceritakan tentang keberadaan menir gepeng kepada siapapun, bahkan kepada orang tuanya. Jadi yang tahu tentang situasi yang sedang dihadapi Ciko pada saat itu adalah Mas Samsul. Dan memang semenjak kejadian tersebut, Ciko mengaku bahwa dia bisa lebih menghargai keberadaan menir gepeng yang juga hidup bersama dia di rumah tersebut meskipun Ciko nggak bisa melihat. Dan Ciko ini udah nggak berani lagi untuk merubah tata letak segala perabotan yang ada di rumah tersebut. Bahkan ketika Ciko ini ingin membeli perabotan baru misalkan ya, atau dia ingin mengganti gorden, atau dia ingin mengganti karpet untuk dibawa ke laundry, itu biasanya Ciko akan izin terlebih dahulu kepada menir gepeng. Jadi dia kayak ngomong di dalam hati gitu ya, sambil nyopotin gorden atau sambil menggulung karpet tadi, kalau dia ingin mencuci gorden atau karpet tersebut supaya bersih dulu. Dan nanti setelah selesai akan dipasang lagi. Dan memang Ciko bilang setiap kali dia melakukan hal tersebut, maka menir gepeng ini nggak akan menunjukkan kemarahannya. Jadi Ciko ini bisa menjalani kehidupannya ya tenang gitu di rumah tersebut, nggak ada hal yang macem-macem. Meskipun sesekali ya, kadang Ciko ini masih sering mendengar suara-suara seperti ada orang yang beraktivitas di ruangan lain yang ada di rumah tersebut ketika Ciko ini sedang mengerjakan pekerjaannya. Ciko bilang di dalam ceritanya, meskipun tidak pernah menakuti Ciko, tapi menir gepeng ini sesekali sering usil sama dia. Usilnya tuh gini loh, semisal Ciko ini lagi nonton televisi, dan dia ingat sekali bahwa sebelumnya dia meletakkan remote TV tersebut persis di sebelahnya dia. Tapi ketika dia kepengen pakai, tiba-tiba saja dia nggak bisa menemukan remote tersebut. Dan Ciko bilang pada saat itu dia mulai mempelajari pola barang-barang kecil yang mulai sering hilang di rumahnya tersebut. Dan waktu itu Ciko mulai menyadari bahwa sepertinya menir gepeng nih yang lagi usil sama dia, yang lagi pengen ngerjain dia. Jadilah beberapa waktu ke depan, setiap kali Ciko ini kayak lagi kehilangan benda-benda kecilnya dia, kayak misalkan pulpen, remote TV, atau kunci motor, biasanya Ciko ini akan langsung ngomong gini, menir gepeng balikin dong barang saya mau make. Dan percaya atau tidak, kata Ciko, biasanya setelah dia mengucapkan hal tersebut, maka benda yang dia cari itu akan muncul lagi. Dan munculnya itu di titik di mana yang sebelumnya sudah sempat dicari oleh Ciko dan gak ada. Tapi tiba-tiba saja ketika Ciko sudah mengatakan hal tersebut, bendanya ada lagi di titik itu. Dan Ciko bilang lama-kelamaan dia mulai betah untuk tinggal di rumah tersebut bersama menir gepeng. Karena terlepas dari aura mistis yang memang ada di sana, tapi rumah tersebut memang cukup nyaman bagi Ciko. Bahkan pada saat itu, Ciko tidak hanya tinggal setengah tahun saja di sana. Dia memperpanjang kontrak dia dengan rumah tersebut selama beberapa tahun ke depan. Dan Ciko sendiri bilang selama beberapa tahun dia tinggal di rumah tersebut, eksistensi dari menir gepeng ini masih terus-menerus terasa. Bahkan sesekali dari ekor matanya Ciko itu dia seperti pernah melihat kayak ada bayangan seorang laki-laki yang lewat gitu ya, melintas dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Atau Ciko ini kayak ngerasa dari sudut matanya melihat seperti ada orang lain yang duduk di salah satu kursi yang berbeda dengan dia. Dan karena sudah terbiasa ya Ciko udah gak ngerasa takut lagi, karena dia tahu bahwa secara tidak langsung menir gepeng kan memang sudah terlebih dahulu tinggal di sana sebelum dia. Meskipun sampai beberapa tahun kemudian Ciko tinggal di rumah
rumah tersebut, dia sendiri nggak pernah tahu apa alasan yang selama ini membuat ranjangnya selalu bergetar setiap kali dia ini tidur. Tapi memang semenjak Chiko dan Menir Gepeng ini udah bestian, katakanlah ya. Nah, pada saat itu ranjangnya udah nggak pernah lagi bergetar. Jadi Chiko ini sudah bisa tidur dengan lelap di setiap malamnya. Dan Chiko mengaku dia tinggal di rumah tersebut sampai tahun 2023. Karena memang di tahun 2023 itu dia harus pindah lagi ke rumah orang tuanya. Dikarenakan pada saat itu ayahnya meninggal dunia. Dan dia ini nggak tega semisal harus melihat ibunya ini tinggal sendirian. Karena memang pada saat itu Chiko ini adalah anak semata wayang. Jadi mau tidak mau ya pada akhirnya Chiko ini pindah dari rumah yang dia sewa. Dan semenjak saat itu dia tidak pernah lagi bertemu dengan sosoknya Menir Gepeng. Tapi Chiko selalu berharap apapun kondisinya Menir Gepeng bisa segera sirna dalam damai. Karena meskipun Chiko nggak tahu permasalahan apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Menir Gepeng dulu, tapi nggak tahu kenapa Chiko merasa bahwa Menir Gepeng sebenarnya adalah orang yang baik. Hanya saja memang Menir Gepeng ini kelihatannya tidak pernah suka, semisal ada orang lain yang berusaha untuk mengubah tata letak dari rumah yang dulunya pernah dia tempati. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Chiko. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Chiko ini adalah terlepas dari kalian percaya atau tidak dengan keberadaan dimensi gaib, dari sebuah bangunan, dari sebuah rumah. Tapi saya selalu menyarankan kalian untuk bisa menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga omongan ketika kalian ini berada di sebuah tempat, apalagi tempat tersebut adalah tempat yang baru bagi kalian. Karena seperti halnya manusia yang ingin dihormati keberadaannya, sosok-sosok gaib yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak terlihat oleh kita, mereka juga menginginkan hal yang sama. Mereka juga ingin dihargai eksistensinya, meskipun mungkin kebanyakan dari kita nggak ada yang bisa melihat mereka. Dan hal yang terpenting adalah kita harus bisa belajar untuk menjadi alpha dalam rumah yang kita tempati. Supaya nantinya energi-energi lain yang hinggap di sekitar rumah kita itu tidak merasa bisa untuk mengintimidasi kita dengan energi yang mereka bawa. Dan kalau kalian bertanya bagaimana caranya untuk bisa menjadi alpha di rumah kita sendiri, jawabannya mungkin susah-susah gampang ya. Karena hal pertama yang dibutuhkan adalah kesiapan mental. Kalian harus percaya bahwa kalian memiliki energi yang jauh lebih besar ketimbang energi-energi yang ada di sekitar kalian. Kalian harus percaya diri bahwa energi kalian nggak bisa diintimidasi oleh energi-energi tersebut. Karena energi-energi halus itu bisa merasakan energi yang kita pancarkan. Jadi semisal kita sedang merasa takut, mereka bisa tahu. Dan kalau kita sedang merasa berani, mereka juga pasti akan merasa segan. Belajar untuk menanamkan pola pikir di dalam kepala kita bahwa kita adalah sosok yang mengendalikan, bukan yang dikendalikan. Dan sugesti diri kalian untuk hanya menerima kehadiran energi-energi positif saja di sekitar kalian, supaya nantinya energi-energi negatif yang ada di sekitar kalian itu bisa menghilang dengan sendirinya. Jadi kayak difilter secara alami oleh semesta. Dan ya percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya, ya cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih juga bagi Chiko yang sudah membagikan ceritanya kepada kami semua, dan sudah membiarkan saya untuk bisa mengenal sosok Menir Gepeng ya, yang berasal dari ceritanya beliau. Semoga pada saat ini Chiko sudah bisa menjalani kehidupannya jauh lebih baik, selalu di dalam lindungan Tuhan, dan bisa menjalani kehidupan yang tenang dan damai bersama mamahnya ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian semua ya.